Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Anjar Kusuma Wardani, Hana Arshinta Prayoga, Sulistiani, Revinda Eka Febriani, Masna Dianatul Fasihah ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang komponen pendidikan. Komponen pendidikan. Yang pertama yaitu ada materi ajar. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Syarat atau kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan materi adalah materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Kedua, materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Materi yang akan diberikan harus dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, dan lain-lain. Materi perlu diorganisasikan menurut urutannya dengan memperhatikan keseimbangan dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga dapat menuntun para pelajar secara runtun atau sistematis, sehingga memudahkan untuk mempelajarinya melahirkan kurikulum. Guru harus memilih materi yang perlu diberikan dan bahan mana yang tidak perlu. Untuk itu, guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Hanya materi yang sesuai dan menunjang tujuanlah yang perlu diberikan. Kedua, ada urgensi bahan, yaitu materi itu penting untuk diketahui oleh peserta didik. Di samping itu, sifat bahan tersebut merupakan landasan untuk mempelajari bahan berikutnya. Yang ketiga, nilai praktis atau kegunaannya diartikan sebagai makna bahan itu bagi kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, bahan tersebut merupakan bahan wajib sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian yang kelima, bahan yang susah diperoleh sumbernya perlu diupayakan untuk diberikan oleh guru. Sedangkan bahan yang mudah diperoleh sebaiknya ditugaskan untuk mempelajari, sedangkan guru hanya membicarakan pokok-pokoknya saja. Kemudian yang kedua ada metode pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam menetapkan apakah suatu metode dapat digunakan atau kurang tepat, dapat ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu, mungkin metode yang lebih tepat adalah menggunakan metode demonstrasi, simulasi, atau bermain peran. Kemudian ada faktor murid. Faktor murid ikut menentukan efektif tidaknya suatu metode. Pada kelas tertentu dapat digunakan metode diskusi karena semua muridnya aktif. Sedangkan pada kelas yang kebanyakan muridnya pasif akan sulit untuk melakukan metode tersebut. Kemudian ada faktor guru. Faktor guru juga ikut menentukan efektif tidaknya suatu metode. Ada metode yang berhasil pada seorang guru, tetapi ada juga yang tidak berhasil pada guru lain. Contoh metode dari beberapa faktor di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor dari murid. Pada usia dini, cenderung lebih menikmati masa bermainnya. Dengan ini, guru mulai mencari cara agar anak tersebut dapat belajar dengan senang, yaitu sesuai keinginan mereka. Kemudian, pada jenjang sekolah dasar, anak usia 7 tahun sudah mulai mengenal simbol berupa kata-kata, angka, dan gerak tubuh. Namun, cara berpikir mereka masih tergantung pada objek konkret dan rentang waktu kekinian, serta tempat di mana ia berada. Kemudian, pada jenjang sekolah menengah atas, siswa biasanya sudah mulai memunculkan rasa percaya diri dan karakternya. Kemudian, pada jenjang tinggi, siswa mulai menentukan karakteristik atau jati diri yang sesungguhnya. Yang kedua, ada faktor dari pengajar. Faktor dari pengajar ada beberapa metode, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Tetapi metode ini biasanya
membuat siswa merasa bosan dan mudah mengantuk. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini biasanya dilakukan dengan berkelompok, yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Kemudian ada metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan. Kemudian ada metode percobaan. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara praktikum atau melakukan percobaan di laboratorium. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahannya serta kekurangan masing-masing. Kemudian komponen pendidikan yang selanjutnya yaitu media pendidikan. Media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh pendidik. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media visual. Media visual biasanya difokuskan pada indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Contohnya yaitu bisa menggunakan buku, majalah, koran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada media audio. Media audio biasanya difokuskan pada indera pendengaran saat proses belajar mengajar. Media yang digunakan yaitu tape recorder, radio. Kemudian yang ketiga ada media audio visual. Salah satu media pembelajaran yang efektif untuk proses belajar mengajar karena menampilkan suara dan gambar. Audiovisual dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu diam dan gerak. Contohnya yaitu televisi. Kemudian yang keempat ada peta dan globe. Berfungsi menyajikan data-data lokasi dan tempat. Media ini memungkinkan siswa mengerti posisi kesatuan pulau dan politik belahan dunia. Yang kelima yaitu ada gambar fotografi. Media pembelajaran ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti surat kabar, kartun, ilustrasi, dan foto. Kemudian yang keempat yaitu ada strategi pendidikan. Secara garis besar, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan perencanaan yang mencakup pengaturan cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, cara menggunakan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar, dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran atau instruksional. Agar pendidikan di dalam negeri tidak kalah bersaing dengan pendidikan yang diperbolehkan akses, maka diperlukan upaya utama dalam rangka pembenahan, di antaranya pembenahan hukum dan birokrasi. Budaya koruptif dan tidak efektifnya penggunaan dana adalah potret guram demokrasi yang harus dibenahi. Kemudian perluasan akses pendidikan. Sebuah tantangan serius yang perlu kita cermati. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia masih lemah di sektor pendidikan. Angka partisipasi kasar atau APK titik terendahnya di angka 2,5 atau tak sampai kelas 3 SD. Sedangkan tertinggi di angka 10 atau setara dengan kelas 1 SMA. Kemudian yang selanjutnya ada pembenahan aspek teknis atau tata laksana di lapangan. Dari sini akan berdampak pada mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya pembenahan karakter dan budaya bangsa. Era informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang membuat masyarakat kita latah dan terombang-ambing dalam derasnya arus globalisasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan perubahan agar tidak terpengaruh bangsa lain. Adapun strategi untuk melakukan perubahan adalah yang pertama,
Strategi politikal. Strategi ini sering ditempuh dalam keadaan yang dirasakan sangat mendesak sehingga perubahan harus dilakukan dengan cepat. Yang kedua, strategi informasional adalah cara menjalankan perubahan dengan memberi informasi kepada warga institusi untuk melakukan perubahan dan memperlemah perlawanan terhadap perubahan. Yang ketiga, strategi fasilitatif adalah cara menjalankan perubahan dengan membantu kelompok yang hendak berubah, supaya mereka lebih mudah menghadapi keadaan baru. Yang keempat, strategi attitudinal adalah cara perubahan yang memprioritaskan perubahan sikap yang pada gilirannya akan merubah tingkah laku. Kemudian komponen pendidikan yang kelima adalah alat pendidikan. Alat-alat pendidikan ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Kita membedakan dua pengertian tentang alat pendidikan, yaitu yang pertama, alat pendidikan yang bersifat tindakan, yaitu berupa upaya atau siasat dalam kaitan dengan kewibawaan. Alat ini berfungsi preventif atau pencegahan, mencakup teladan, anjuran, suruhan, pengarahan, dan pembinaan. Adapun yang berfungsi represif atau reaksi setelah ada perbuatan mencakup syarat, pujian, hadiah atau ganjaran, teguran, dan hukuman. Pemilihan alat pendidikan yang akan digunakan perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, situasi hubungan antara guru dan murid. Yang kedua, perbedaan sifat dan tabiat murid juga harus diperhatikan. Yang ketiga, pada anak yang normal sebaiknya digunakan tindakan yang preventif, yaitu tindakan pencegahan. Yang keempat, penggunaan kecaman, ancaman, dan hukuman haruslah hati-hati dan bijaksana, sebab penggunaan tindakan ini seringkali mengakibatkan hubungan edukatif menjadi rusak dan merugikan perkembangan kepribadian murid. Kemudian yang kedua, alat pendidikan yang berupa kebendaan. Adapun alat bantu atau sarana pendidikan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, merekam, untuk memberikan kemungkinan memproduksi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, manipulatif, untuk memungkinkan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang secara wajar tidak dapat diamati. Yang ketiga, stimulatif, untuk menyusun suatu lingkungan belajar yang estetik atau unik dalam rangka meningkatkan motivasi murid. Yang keempat, mengingatkan kembali, untuk mengingatkan kembali murid pada hal-hal lain yang telah dipelajari sebelum ia mulai dengan pelajaran baru. Yang kelima, memperagakan, untuk memungkinkan murid menerima rangsangan belajar pada waktu dan tempat yang sesuai, misalnya dengan memberikan contoh. Yang keenam, mengaktifkan respon murid. Murid harus menjadi penghasil dan pemakai pengetahuan yang aktif, bukan penerima yang pasif. Untuk itu, alat bantu harus merangsang murid untuk melakukan berbagai kegiatan yang diinginkan. Yang ketujuh, evaluatif, untuk menginterpretasikan respon murid sehubungan dengan berbagai variabel, termasuk kepribadian dan potensi belajarnya, dan untuk memungkinkan murid mengevaluasi tingkah lakunya sendiri. Yang ke-8, umpan balik, untuk mendorong murid mengubah dan memperbaiki tingkah lakunya. Umpan balik ini dapat diberikan secara tepat dan luas melalui interaksi dengan murid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.